Yang tidak beriman, kagak usah baper. Jadi, yang tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, nggak usah komen, ya kan? Qad aflahal mu'minun. 1, 2, 3, ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kembali lagi kita di Gantung Mic. Generasi beruntung mikir ke depan. In front of is. Kalau di belakang Backside. berarti front of view. Kan bahasa Inggris ya. Ke depan in front of. Alright, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa jauh dari negeri seberang. Seberang mana? Dari Indo. Ya kan masa gue harus sebutin, beliau udah habis dari safar, sekarang baru jumpa lagi. Masya Allah. Berapa minggu kita nggak jumpa itu? Iya. Kangen Ya kan? juga ya sama dia nih. Kangen kan lu? Oh ya, asik. Kangen kopinya lu, Masya Allah. Ya, nanti akan ada penjelasan ilmiah tentang, lu kemarin udah bahas kan? Episode lu udah bahas tuh tentang anuan. Tapi nyinyiran lu juga kan? Netizen banget kalau katanya produknya Sohib gitu. Nah ini kita mendukung produk Sohib kita nih. Kalau udah pari, bacot ceker netizen, pedes banget. Asli. Ini cocok nih kemarin nih. Gue juga jualan ceker dulu. Curhat itu. Nah itu Masya Allah nih, nanti kita tunggu. Setelah ini kita akan panggil. Oke, siapa itu? Ustadz Itu siapa? Abdus Somad tanpa LCMA. EKE Asar Maghrib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, brother ya. Semangat, alhamdulillah. Aman ya semua ya, listrik ya. Aman. Soalnya kemarin pada bahas listrik soalnya ya kan. Dua-duanya semua ya, hampir semua. Soalnya biar listriknya panjang. Saya udah kemarin diisi gope. Oh geser. Banyak gope ya. Geser gocap boleh nggak? Geser gocap. Aduh, oke, brother semua yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan Lucky Pet hari ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Banyak kita melihat keadaan hari ini ya di tengah-tengah masyarakat kita, isu-isu atau kemudian kabar-kabar yang ya namanya sosial media, era digital, semua berita, semua informasi, semua peristiwa itu bisa kita saksikan saat ini juga atau bisa kita saksikan secepat kilat ya. Apapun yang terjadi hari ini semuanya mendadak viral. Padahal bicara viral kan baru era hari ini. Zaman dulu tidak ada kalimat itu, padahal ya namanya informasi yang menyebar luas secara cepat itu pernah terjadi pada masa-masa lalu ya. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW ada yang dikenal dengan hadithul ifki ya, yaitu peristiwa dusta yang mencederai nama dan kehormatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu sifatnya menyebar dan itu viral, dan tentu banyak kisah-kisah lain yang mengiringi peristiwa sejarah sepanjang masa. Dan yang hari ini kita juga akan bahas, saya akan bahas pada pertemuan kita pada malam hari ini atau pada hari ini. Gantung. Oh iya, nanti di edit ya. Yang akan kita bahas pada gantung mic hari ini. Saya kemarin pertama kali saya habis dari luar kota ya kan belakangan ini. Jadi ngebaca anak-anak ini buat program namanya gantung mic menarik juga ya kan. Generasi beruntung mikir ke depan ya kan. Itu kan sebenarnya bahasa Lucky Pet juga ya kan. Lucky Pet itu kan jejak orang-orang yang beruntung atau jalan orang-orang yang beruntung. Jalan itu orang-orang beriman. Nah, pada kesempatan kali ini, gantung mic kali ini, perkenalkan nama saya Abdus Somad ya kan. Nggak pakai LCMA, jadi cukup tahu Anda, dan wajah saya juga berbeda. Jadi jangan terlalu ada yang gumun atau merasa wah ada uas, nggak usah ya, biasa aja. Ya, cuman sama-sama Abdus Somad, cuman saya asli, dia yang KW gitu kan. Apa bedanya asli sama KW? Kenapa saya pede saya memang asli? Karena nama saya Abdus Somad. Secara kaidah bahasa Arab saya asli. Abdul Somad itu lokal, ya kan? Ya, jadi kalau ibarat agama itu agama Nusantara, ya kan? Sedangkan kita agama global, Islam secara luas. Abdus Somad sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Al-Quran. Masya Allah. Dan ini Ustaz Somad sendiri yang bilang. Ini Ustaz Somad, Abdus Somad sendiri yang bilang. Nggak percaya tanya aja sama beliau, ya kan? Kalau masih ingat dengan aneh tapi, ya. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala,
gantung mic ya, kalau sebelum saya bahas masalah tema kita pada sore hari ini, gantung mic ini perlu kita sampaikan, generasi beruntung, dan tema pada kali ini saya ingin membahas khusus untuk orang-orang Islam. Khusus untuk orang-orang yang beriman, yang mendeklarasikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita semua satu saudara. Ingat, saya garis bawahi hanya untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, yang tidak beriman kagak usah baper. Jadi, yang tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya nggak usah komen, ya kan? Wala saja, tenang, ya kan? Apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini tentu yang sedang viral beberapa waktu kemarin. Saya tidak ingin bicara masalah peristiwa yang sudah berlalu, cuma saya ingin membahas dari sisi ilmiah. Karena kadang-kadang kita ini mendapatkan informasi tapi kemudian tidak mengkajinya secara detail atau tidak mengikuti kaidah ilmunya. Contoh misalkan ya, saya kasih definisi tentang pawang hujan. Coba silahkan nanti habis ini cek di kbbi.web. Ya, cek tentang makna pawang. Apa pawang? Pawang itu artinya adalah orang yang mempunyai keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib. Ini garis bawahi, tolong ya. Jadi orang yang punya keistimewaan, yang mengaku memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib. Seperti apa? Dukun. Ya, tahu kan dukun? Bukan dukun beranak. Dukun beranak itu tukang pijet untuk ibu yang hamil. Ya, tapi kalau dukun di sini masuk adalah yang mengaku mengetahui tentang perkara gaib. Contoh, dia tahu misalkan oh yang di perut itu bapak laki-laki ya kan, dengan yakin dia mengatakan itu laki-laki. Atau misalkan orang datang, Ki saya pengen dapat jodoh ya kan, jodoh saya ini apa namanya, inisialnya apa misalkan, BS Barli Sebastian misalkan ya kan, atau SH apa Suhendra itu misalkan ya, itu kan inisial. Jadi jodohnya pasti namanya itu semua. Itu kan mengatakan hal yang gaib. Padahal la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ingat, untuk orang-orang yang beriman. Apalagi mu'alim perahu. Apa mu'alim perahu itu? Yang ya kalau orang naik perahu kan dia ahli ya dalam mengetahui bukan nakhoda. Jadi dia yang tahu misalkan arah angin ya, arah bintang gitu. Dia membaca apa namanya? Alam bintang. Arah angin, cuaca dan lain sebagainya itu dari bacaan-bacaan dia di angkasa. Kemudian apa? Pemburu buaya, apalagi penjina ular, itu namanya pawang. Nah, jadi ada beberapa definisi, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah pawang, misalkan pawang hujan. Pawang hujan apa? Dalam KBBI disebutkan adalah orang yang pandai menolak hujan. Artinya apa? Mencegah hujan itu datang ke muka bumi. Garis bawahi ya. Orang-orang pintar mesti akan tidak minum tolak angin, tetapi mesti akan membaca dari sumber yang benar. Bukan dari saya, tapi dari KBBI. Yaitu pawang hujan adalah orang yang bisa menolak hujan. Gitu ya. Nah, itu pawang hujan nih, beres secara makna bahasa. Jangan sampai nanti orang mengatakan, oh dia kan cuman gitu loh. Jadi jangan sampai kita menggeser dari isu atau dari makna sebenarnya kepada makna sesuatu yang sesuai hanya dengan perasaan kita, ya kan? Jangan pakai perasaan kalau urusan begini, cari sumber informasinya. Lalu bagaimana kemudian Al-Quran? Kalau dalam hal ini saya berbicara sumber utama orang-orang beriman, yaitu Al-Quran. Apa yang Al-Quran sampaikan terkait hujan dan pawang hujan? Ya. Jadi kalau orang bilang ada pawang hujan berarti dia mengetahui bisa menolak datang hujan, bisa menolak perkara yang gaib dan sebagainya. Nah, siapa pawang sebenarnya di dalam Al-Quran terkait masalah hujan? Di sini Allah sampaikan dalam surah Ar-Rum ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruj min khilalihi fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Ya. Allah, ya ini ingat, di ayat pertama Allah bilang Allah. Nah, ya, tegas. Allah la alladzi yursilu as-sahab, alladzi yursilu ar-riyah. Allah lah yang telah mengirim angin. Fatuthiru sahaban, dan kemudian menggerakkan awan. Faya besutuhu fis sama'i kaifa yasha. Kemudian menetapkan awan itu di langit di tempat-tempat yang dia kehendaki. Ya.
Jadi kalau ini kemudian dibahas oleh para ulama, jadi ketika air laut itu ditarik ke angkasa, ya, kemudian menjadi butiran-butiran air, itu kemudian dibawa oleh angin awan tersebut di tempat tertentu yang Allah kehendaki. Ya. Wa yaj'alu kisafa, kemudian Allah jadikan gumpalan-gumpalan air. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi, dan kemudian kamu akan melihat ada butiran-butiran hujan yang turun di antara sela-sela awan tersebut. Faida asaba bihi may yasha'u min ibadihi, dan ketika hujan itu mengenai hamba-hamba Allah di tempat-tempat yang Allah kehendaki, faida idahum yastabshirun. Nah, kemudian mereka berbahagia, senang. Ya, orang itu harusnya turun hujan itu senang. Ya, bukan kemudian malah bersedih. Nah, yang saya sampaikan di sini apa? Di sini Allah tegaskan Allah yang telah menurunkan hujan. Allah yang menjadi pawang hujan. Artinya apa? Di sini sudah jelas ya, kaifa yasha'u. Ya, Allah meletakkan awan itu di tempat-tempat yang Dia kehendaki. Ya, jadi kalau Allah sudah takdirkan di sini akan turun hujan, ya tinggal kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, agar hujan yang turun itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Apalagi kemudian ya, bahwasannya kalau memang Allah tidak berkehendak itu menjadi hujan, ya tidak jadi hujan, bukan karena pawang. Kan kemarin viral tuh sempat rame, sosokan ya kan mau mencegah datangnya hujan, mencegah keluarnya air kencing aja nggak bisa. Itu satu kemustahilan yang nyata. Nah, di ayat ini dalam surat Ar-Rum ini Allah menegaskan Allah lah yang menjadikan hujan itu terjadi kepada siapapun yang dikehendaki di tempat manapun yang Dia kehendaki. Di situ Allah kalimat di awalnya apa? Allah alladzi yursilur riyah. Allah yang menurunkan angin untuk menjadikan awan-awan itu bertempat dan menurunkan hujan di mana yang Dia kehendaki. Jadi bukan manusia, ya. Apalagi kemudian konon ada pawang hujan, ya kan, yang kemudian melakukan ritualnya ketika di tengah hujan. Ya elah, ibaratnya hujan ini kalau episode itu udah di tengah film, terus kita turun di sini, wah hujan akan berhenti, film akan berakhir. Nah, iya 15 menit lagi hujan juga akan berhenti, film akan berakhir. Jadi nggak usah pakai pawang-pawangan, nunggu aja ya kan, ntar juga berhenti ya kan. Nggak mungkin juga tuh hujan 3 hari 3 malam kecuali azab, ya kan. Jadi emang sudah Allah atur. Apalagi dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Kata Allah, dan Allah lah yang telah menurunkan dari langit air biqadar, dengan kadar yang sudah ditetapkan. Ya, dengan ayat ini para ulama sepakat bahwasannya hujan itu yang turun ke muka bumi itu kadarnya sama, jumlahnya sama. Misalkan berapa ton kubik gitu, maka segitulah yang Allah turunkan di muka bumi dengan kadarnya. Lalu kenapa ada banjir dan sebagainya, itu nanti pembahasan tafsir tersendiri. Saya ingin menyampaikan di sini bahwasannya Allah turunkan hujan. Alladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin, dengan kadarnya, dengan jadwalnya, kapan datang, kapan berhenti, itu sudah Allah yang atur. Fa ansyarna bihi baldatan maita, dan kemudian Allah jadikan negeri yang mati itu menjadi hidup, tanah yang gersang menjadi subur, dan seterusnya dan seterusnya. Kadzalika tukhrajun, demikianlah kamu dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah, maka kenapa tadi saya awal disampaikan bahwasannya ini untuk orang-orang yang beriman, ya. Karena kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, dia akan mengatakan, ya elah itu kan budaya sejak zaman dahulu kala sudah ada. Ternyata narasi ini memang selalu disampaikan oleh orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Mereka nggak terima dengan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Maka Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-104, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, hayo kembali kepada apa yang Allah turunkan, yaitu dalam Al-Quran, wa ila rasul, dan diajarkan oleh Rasul, qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Udahlah, cukuplah, ini mah ajaran nenek moyang, udah kakek nenek kita yang ngajarin ini, enggak usah kita rubah-rubah. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui tentang perkara yang mereka lakukan, sumbernya, ilmunya, walayah tadu, dan tidak mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Bro, ini sudah zaman NFT, metaverse, apalagi digital, semua pakai kartu ngetap. 4.0.
Hah? 4.0 udah masuk 5.0 ini, udah masuk 5.0 ya. Dia masih ngomong deng 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 ya kan, apalagi kemudian teng teng teng. Apaan itu lempar? Malu itu Mark Zuckerberg nih kalau ngeliat ke segini ya kan, dia udah meta ya kan. Facebook digabung, Instagram digabung, semua digabung untuk jadi satu untuk merambah kehidupan manusia. Lah kita kok masih mercik-mercikin air di tengah hujan, bakal apaan tong ya kan? Jadi mereka akan berdalih bahwasan ini tradisi nenek moyang, nggak usah dirubah. Nenek moyang inti tuh nggak tahu. Kalau dia tahu era digital hari ini sepesat ini, dia akan tinggalkan tradisi-tradisi aneh itu, ya kan? Sekarang apa fungsinya? Tadi misalkan ngasih sajen ya, ngasih Yakul, bukan Yakul ya, ngasih batu es ya kan, batu es ada hujan ya, itu dia mencair, nggak ada manfaatnya, layan Pak ya kan, kalau orang Arab layan Pak, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan nanti nih wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku di luar sana, nanti kita akan ini lagi-lagi saya tegaskan untuk orang-orang beriman. Kenapa? Kita orang-orang beriman percaya bahwasanya nanti di akhirat akan kita lihat orang-orang yang menyesal ketika mereka kembali atau ketika mereka diingatkan tentang Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan ini saya dapat dari nenek moyang saya, walaupun dia nggak tahu apapun. Ya, tegas Allah sampaikan dalam surah Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya, ketika nanti mereka dijungkir balikkan, ditelungkupkan di api neraka, yaqulun, mereka akan mengatakan ya laitana, ya wahai seandainya ata'na Allah wa ata'na Rasulah, kalau seandainya dulu kami mentaati Allah, kami mengikuti Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na, ketika mereka dalam keadaan diazab itu, apa mereka katakan? Ya Allah, dulu saya tuh hanya mengikuti pimpinan-pimpinan saya loh. Dulu saya tuh hanya mengikuti kakek moyang saya loh. Saya mengikuti tradisi loh. Ya. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila, sehingga mereka menyesatkan mereka dari jalan Allah. Apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, tolong dobelkan azab buat mereka. Ya kan? Ya Allah, tambah lagi. Kenapa saya begini masuk neraka? Karena sebab mereka. Kalau saya diazab, mereka dua kali lebih daripada saya. Salah-salahan berarti saya. Salah-salahan, ya kan? Ya. Atihim di'faini wal anhum la'nan kabira, dan berikan mereka laknat yang sangat besar, ya. Nah, terus kita gimana nih orang-orang mukmin? Ya, kalau orang mukmin itu gampang. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau kata Allah A, kalau kata Allah B, kata Allah iya, kata Allah enggak. Sudah. Santai. Orang beriman itu hidupnya tenang, santai, ini kayak Lucky Pet, hidupnya tenang, ya kan? Ya kan? Mau istrinya ngamuk-ngamuk, ya listriknya nyala, ya kan? Motor nggak ada bensin, ini mah tawakal, yakin sama Allah. Tapi itu kata orang mukmin. Makanya ini hanya untuk orang-orang yang mukmin, karena mukmin nggak akan kayak mereka itu. Kita hanya kata Allah nggak boleh, ya sudah nggak boleh. Kata Nabi jalankan, kita jalankan. Ya, nah ini semua ya bagi hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman, ya woles aja, silahkan. Ya, ente mau lakukan apa ente lakukan, tapi nggak usah nembak-nembakin kita yang beda faham. Ya, ini juga buat peringatan buat teman-teman nih. Nggak usah ente nyela-nyela mereka, biarin aja, emang kerjaan mereka begitu. Lagi nyela kan? Enggak, udah kita kasih tahu ilmunya. Karena khawatir nih teman-teman kita, khawatir nih teman-teman Islam kita kalau kita kagak jelasin kayak begini, mereka nggak paham, akhirnya ngikut sesat. Iya. Sehingga nanti di akhir mereka nuntut, ya gue dulu cuma ikut dia. Kenapa dulu nggak ada yang ngasih tahu gue? Umat Islam ada beban dakwahnya ya. Iya, kita suruh menyampaikan ilmu karena ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak ada sih nggak kita kasih tahu. Karena ada dalam Al-Quran, maka kita kasih tahu. Gitu ya, bro? Benar. Oke, saudara-saudari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dapat saya sampaikan. Ya, jadi kalau bicara pawang, Allah lah pawang segalanya. Ya. Masya Allah. Di dunia ini nggak ada. Ente bisa apa manusia, nggak bisa apa-apa. Jadi bagi orang mukmin kembali kepada Allah dan ikuti Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes. oke. Kita berada di penghujung acara penghujung. Ya. Tadi gimana, Bib? Gimana? Poinnya adalah ya kita harus. Ini kan relate banget sama materi lu sebelumnya. Cuman kalau anuannya yang terakhir yang paling canggih. apa tuh? Pawang dari segala pawang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tauhid Ahad.
Masya Makanya Allah. cakap ketika lu bilang lu harus dari kecil anak kita didik supaya nggak kena pendangkalan akidah. Betul sekali. Kan akhirnya dikuatin lagi sama Ustaz Abdul Somad Benar. tentang bahwa pawang dari segala pawang adalah Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah. Lah kalau orang udah mikir apa namanya? Ke bulan, ke libur ke Mars, loh kita udah keren, lebih jauh lagi kita mikirnya Yoi. akhirat. Iya. Dah, Ini nggak ngomongnya pada ke bulan. kagak pakai dunia itu masih hitungannya. Bukan. Dia ngomongnya pada lo masih ngomongin gurun pasir, gue udah ngomongin ke bulan. Ke bulan. Orang Amerika ke bulan. Iya. Lo masih tengan hujan pakai dupa. Ya. Ya. Dia kalau Ya, mikirnya kita gini, lebih jauh lagi kita kehidupan kejauh lagi gitu Iya, akhirat lah sekarang kalau lu mati. Lu mati nih, Yes. hidupannya udah beda lagi. Beda lagi. Lah kita sama Islam. Nih untuk orang beriman nih kan pesannya Ustaz Abdul Somad tadi Yes. khusus buat orang-orang yang beriman. Yang Yap. nggak beriman serang dah, ya kan? Ini bukan buat lu berarti, ini buat orang yang beriman. Ha. Setelah mati otomatis kita yakin akan kemana itu perginya, akhirat. Itu Akhirat, perhitungannya. tujuan akhir. Itu perhitungannya detail tuh. Betul. Bukan ribet nih kita. Iya ngeri. Ya, terus untuk pemimpin. Deg-degan. Pokoknya begitu deh. Ya, masuk ya. Semoga bermanfaat Ya. dari penjelasan beliau. Penjelasan beliau dan terus apa yang kita sampaikan supaya nggak kosong-kosong amat kalau mati ya. Nantikan terus gantung mic. Generasi beruntung mikir ke depan dari Lucky Pet Channel, program terbaru yang harus Represent. tontonin terus Yap. episode-episodenya karena kita akan insya Allah terus gantung Mic. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.